lanjutkan ya. Jadi untuk berikutnya ini adalah materi terkait contoh struktur akad. Artinya dalam membuat akad atau perjanjian atau kontrak yaitu akad yang tertulis, maka ini minimal strukturnya yang harus ada, minimal yang harus ada. Tapi yang harus ada ini ada yang wajib ada yang sifatnya aksesorir tambahan. Nah, oleh karena itu ini nanti saya jelaskan satu persatu. Yang pertama di dalam akad itu ada bagian pendahuluan, pendahuluan perjanjian atau akad. Nah, kemudian ada isi, ada penutup. Perhatikan, perjanjian akad isinya apa aja. Nah, isi yang pertama adalah kalau di syariah suka ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim, gitu ya. Ada juga yang tulisan Arab. Ada yang nggak mau tulisan Arab, Pak, nanti kalau perjanjiannya dibawa ke toilet gimana, gitu ya. Akhirnya ditulis pakai bahasa Indonesia. Nah, jadi ada kata-kata Bismillah. Nah, Latin atau Arab. Ada yang diterjemah juga. Pertanyaannya ini harus nggak? Tidak harus. Ini sifatnya aksesorir. Ini tujuannya mengingatkan sebenarnya kepada para pihak yang melakukan akad bahwa akad ini didasarkan pada atas nama Allah. Jadi disaksikan oleh Allah nih. Bismillah, atas nama Allah kita membuat akad. Nah, sebenarnya itu message-nya ya, message pesan moralnya itu. Yang kedua, biasanya ada terjemahan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah 275. Misalnya ya, nih Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Ini juga untuk mengingatkan bahwa transaksi yang dilakukan ini harus terhindarkan dari riba. Jadi dua bagian ini, basmalah atau ayat Al-Quran, baik disertai terjemah atau tidak terjemah, atau hanya terjemahnya aja, ini sifatnya adalah aksesorir. Artinya seandainya tidak ada, akad tidak berarti batal gitu. Boleh-boleh aja. Yang kedua, judul akad. Nah, judul akad nih misalnya ya, akad murabahah nih ya. Ini wajib nih, wajib dibunyikan, akad murabahah. Ada tambahan dengan penyerahan hak milik secara fidusia, ini terkait pengikatannya. Ini boleh-boleh aja kalau ini. Tapi yang utama adalah akad murabahah ini harus terbunyikan. Begitu. Kemudian nomor akad, nih nomor akad. Nomornya berapa? Biasanya kalau notaris nanti ada tuh nomor dikeluarkannya akad ini. Nah, nomor akad ya. Kemudian kepala kontrak, kapan kontrak dibuat? Nih, kepala kontrak ini. Akad ini dibuat pada hari ini oleh dan antara. Biasanya kalau dibuat oleh notaris ya, telah menghadap kepada saya notaris siapa namanya, dia izin notarisnya kapan biasanya, pada hari apa, tanggal berapa, siapa yang menghadap, nanti antara A dan B, keperluannya apa, bla 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 bla, disebutkan ke bawah. Nah, itu kalau nanti akta otentik yang dibuat oleh notaris. Nah, kemudian ada komparisi para pihak yang mengadakan akad. Jadi kalau komparisi ini nanti terkait dengan subjek akad ya, muta'aqidain, para pihak yang melakukan akad. Ini merupakan rukun. Jadi jangan sampai nanti ada akad, para pihaknya nggak ada. Atau salah satu pihak saja. Nah, atau ada dua-duanya tapi nggak jelas. Siapa namanya, alamatnya, ini para pihaknya harus jelas. Karena di antara rukun akad itu kan para pihaknya jelas ya, bahkan KTP untuk apa? Untuk mengetahui bahwa para pihaknya itu sudah berwenang melakukan akad. Dia sudah balik dan berakal. Nah, ini dari sisi ketentuan hukum perdata maupun hukum syariah, akad syariah, rukun akad dan syarat akad ini menjadi sebuah kemestian yang kalau nggak ada ya nggak sah akadnya. Oke ya. Nah, kemudian ada penjelasan akad. Nah, penjelasan akad itu ini nih. Perusahaan dan konsumen dengan ini menerangkan terlebih dahulu bahwa perusahaan telah memiliki hak atas kendaraan bermotor yang dibeli dari, ini kan murabahah nih. Ya, perusahaannya ini artinya perusahaan multi finance itu sudah beli motor dulu. Dari dealer siapa, alamatnya di mana, berdasarkan surat permohonan murabahah. Ya, berdasarkan surat permohonan nasabah untuk dibelikan mobil atau motor misalnya. Ini motor ya. Nomor berapa surat permohonannya, gitu kan?
dari konsumen kepada perusahaan yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisah dari akad ini dengan spesifikasi kendaraan bermotor sebagaimana diuraikan dalam ini. Nah, detailnya kendaraan bermotornya nanti ada di setelah ini. Nah, perusahaan selanjutnya bermaksud menjual setelah memiliki objek. Nah, perusahaan menjual kepada milik perusahaan sebagaimana dimaksud butir A kepada konsumen yang telah memesan kendaraan. Jadi perusahaannya memiliki dulu nih, baru dijual. Jadi kalau belum memiliki nggak boleh murabahah kan. Berdasarkan hal diuraikan di atas, maka perusahaan dan konsumen telah saling ridho, setuju, dan beritikat baik dalam membuat dan menetapkan akad ini untuk dipatuhi dilaksanakan perusahaan dan konsumen dengan syarat-syarat sebagai berikut. Nah, jadi para pihaknya sudah sepakat untuk mengadakan jual beli murabahah. Perusahaannya sudah memiliki mobil yang atau motor yang diberi dari dealer, alamat dealernya, konsumen kemudian siap membeli, karena itu dijual oleh perusahaan kepada konsumen. Nah, ini penjelasan ya, penjelasan premis biasanya istilahnya tentang objek akadnya itu apa gitu ya. Nah, ini juga harus ada nih, karena ini intinya. Jadi para pihaknya mau ngapain sih gitu. Nah, di sini harus jelas. Oke. Nah, berikutnya isi perjanjian. Perhatikan. Pertama adalah definisi atau pengertian umum. Nah, ini definisi. Nah, di dalam perjanjian ini bisa ada, bisa tidak ada, ya. Bisa ada, bisa tidak ada. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi para pihak, menyamakan pemahaman para pihak terkait istilah-istilah yang ada di perjanjian ini. Misalnya murabahah, ya, jaminan, citra janji itu yang dimaksud apa, hari kerja itu yang dimaksud apa. Ini untuk apa? Untuk meminimalisir seandainya di kemudian hari terjadi perbedaan interpretasi, perbedaan pemahaman yang mengakibatkan terjadinya sengketa. Maka definisi ini menjadi hal yang penting. Tapi kalau para pihak dipastikan sudah memahami, ya nggak perlu definisi ini, nggak perlu gitu. Tapi kalau diperlukan untuk memitigasi risiko terjadinya perbedaan penafsiran, maka pengertian seperti ini penting. Nah, Anda nanti ketika menganalisa definisi yang diberikan tentang murabahah ini kira-kira benar nggak gitu ya. Jangan sampai ternyata berbeda dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dengan fatwa DSN. Demikian juga tentang jaminan kira-kira benar nggak citra janji, nanti Anda cek lagi. Nah, kalau salah tentu saja Anda sebagai konsultan harus membenarkan nanti ya. Oke. Berikutnya adalah spesifikasi dan harga barang. Nah, ini kalau di dalam bahasa syariah adalah maksud alaih objeknya. Kalau di dalam perdata kemarin ketentuan atau unsur-unsur yang harus ada adalah hal tertentu. Ya. Jadi objeknya itu spesifikasinya itu tertentu. Kalau di dalam hukum syariah maksud alaih objeknya itu harus juga tertentu, jelas, ya, spesifik. Nah, karena itu nanti ketika murabahah objeknya apa, barang dan uang, maka harus jelas tuh. Kalau barang apa sih? Nah, dalam kontrak ini barangnya bisa berupa mobil ya. Nah, kalau mobil berarti mereknya apa, rangkanya apa, mesinnya, BPKB-nya atas nama siapa. Kalau itu adalah mobil untuk angkut umum, trayeknya jurusan mana ya, tahun dibuat apa, warnanya apa, nomor polisi ya, keadaannya seperti apa. Nah, ini spesifikasinya. Ini harus ada, jangan sampai jual beli mobil nggak jelas. Nanti yang terjadi adalah gharar. Oke ya. Jadi Anda harus perhatikan ini. Nah, kemudian terkait harga. Nah, kalau murabahah itu harga pokok pembelian, kemudian ada harga jual kan ya, margin. Nah, nanti ada harga pokok ditambah margin, kemudian harga jual. Nah, ini harus jelas nih. Harga pokok pembelian, harga beli pokok misalnya mobil 100 juta. Nah, ada uang muka nggak? Oh, ada, ternyata 10 misalnya. Berarti nanti uang muka mengurangi harga pokok dulu. Jadi kalau 100 dikurangi 10 tinggal 90.
Ada pembiayaan asuransi? Ada. Ternyata 10, maka menjadi 100 lagi. Nah, jadi total harga beli plus asuransi itu adalah 100. Nah, sekarang banknya atau multifinance mau ngambil untung berapa? Oh, mau ngambil untung 20. Nah, berarti nanti marginnya 20, harga totalnya 100, nanti total 120. Nah, ini juga harus clear di awal. Nggak boleh dikira-kira, nggak boleh ditebak-tebak. Nah, ini jadi terkait ini maksud alehnya ya, ada barang, ada uang. Ini harus jelas dan tegas. Oke. Berikutnya adalah cara pembayaran. Cara pembayaran. Nah, cara pembayaran ini juga jelas, jangan sampai goror. Karena ini banyak terjadi potensi kerugian, potensi sengketa. Nah, karena itu ketika nasabah sudah deal mau membeli mobil secara kredit, pertanyaannya, kapan mengangsurnya, di mana nanti bayarnya, mulai tanggal berapa ngangsur, setiap bulan maksimal tanggal berapa. Nah, ini jatuh temponya. Nah, ini harus secara jelas. Jadi jangan sampai ada horor yang berpotensi menimbulkan sengketa. Bahkan bagaimana kalau pas bayar ternyata batas akhir bayar ternyata hari libur, itu juga diatur nih. Apabila tanggal pembayaran jatuh pada hari libur, maka tanggal pembayaran tersebut jatuh pada tanggal sebelumnya dimajukan. Nah, ini karena bisa terjadi potensi konflik nih kalau nggak disepakati seperti ini. Oke. Berikutnya adalah ganti rugi dan denda. Nah, ini ganti rugi dan denda ya. Saya yakin adik-adik udah pernah belajar bedanya antara denda takzir dan takwid. Jadi sekilas, kalau takzir itu adalah sanksi yang diberikan kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda. Tujuannya ini untuk mendisiplinkan nasabah. Jadi biar nasabah disiplin, diancam tuh kalau nanti lambat bayar 1.000 per hari, atau 5.000 per hari, atau 10.000 per hari. Nah, itu boleh, tapi dana hasil denda nggak boleh menjadi pendapatan perusahaan, harus menjadi dana sosial, ya nggak boleh diakui pendapatan perusahaan. Nah, ini boleh atau wajib? Boleh, boleh aja perusahaan nggak mengenakan denda, boleh. Nah ya, ini karena itu perlu diatur kepastiannya. Yang kedua, ganti rugi. Nah, ganti rugi adalah menutup kerugian yang diakibatkan pelanggaran atau kekeliruan. Misalnya nih ya, Atika mendapatkan pembiayaan dari multifinance. Ya, ternyata Atika telat. Gara-gara telat, multifinance-nya nelpon, luar biaya. Ditelepon ternyata nggak bayar-bayar juga. Akhirnya ngutus debt collector untuk datang ke rumah Atika. Kan ngongkosin, ngasih makan, ngasih biaya juga. Total-total ternyata habis 200.000. Nelpon sekitar 10.000 misalnya ya, 210. Nah, begitu nanti Atika membayar, 210 yang dikeluarkan bank karena proses penagihan kepada Atika itu bersifat ganti rugi yang harus dibayar oleh Atika. Nah, itu namanya kerugian. Dan kerugiannya harus kerugian real. Realnya kerugiannya berapa? Oleh karena itu, nanti kalau kerugian nggak boleh dinyatakan di dalam akad. Ini contohnya ya, konsumen wajib membayar setiap angsuran tepat pada waktunya, sebagaimana ditentukan dalam akad ini. Setiap keterlambatan atas pembayaran hutang murabahah pada waktu yang telah ditentukan, maka konsumen wajib membayar denda sebesar 0,2% atau 2 per mil untuk tiap-tiap hari keterlambatan. Dari kali mana? Kali sisa outstanding-nya, sisa yang harus dibayarkan. Nah, jadi boleh pakai prosentase atau 10.000 per hari boleh juga. Nah, kemudian ada kata-kata ditambah dengan ganti kerugian. Nah, ganti kerugian nggak boleh disebut nih. Jadi kalau nanti ada akad kok nyebut ganti kerugian sekian per hari, itu salah. Karena ganti kerugian itu harus real. Berapa kerugian yang sebenarnya. Jadi di awal belum bisa dipastikan. Oke, ini terkait pasal ganti rugi dan denda. Nah, berikutnya pemberian jaminan. Nih. Nah, karena ini sifatnya adalah pembiayaan murabahah dengan cara mencicil, bayarnya dicicil, maka
lembaga pembiayaan atau perbankan ya, multi finance atau perbankan tentu harus jaga-jaga, jangan sampai nantinya nasabah tidak membayar. Kalau tidak membayar, apa jaminannya? Nah, karena itu biasanya yang dibuat jaminan adalah BPKB. BPKB-nya diikat dengan fidusia, sehingga nanti ketika nasabah tidak bisa membayar, ya udah dieksekusi, ditarik unit mobilnya tadi itu. Nah, itu adanya jaminan. Nanti ada aturannya nih ya, klausula-klausula terkait jaminan. Nah, ini perhatikan nih. Nah, apa yang dijaminkan kalau fidusia? Nah, boleh jadi Anda dulu udah belajar ya, waktu belajar sama saya tentang Capitas Lecta. Jadi ketika jaminan sifatnya fidusia, maka objek fidusianya tidak beralih menjadi milik kreditur ya kalau di dalam syariah. Meskipun secara perundang-undangan itu beralih. Nah, itu tidak pas dari sisi syariah. Oke. Berikutnya asuransi kendaraan. Ini juga tadi untuk memitigasi. Bagaimana karena kendaraan ini belum lunas, dikuasai oleh konsumen atau nasabah, maka bagaimana kalau kendaraan itu kecelakaan atau rusak ya, atau bahkan hilang. Nah, di situ pentingnya adanya asuransi kendaraan. Sehingga kalau misalnya hilang, nanti otomatis diganti oleh perusahaan asuransi, sehingga lembaga pembiayaan aman. Nah, itu perlu diatur. Poin yang penting terkait asuransi itu, asuransinya harus asuransi syariah ya. Kalau pembiayaannya syariah, asuransinya harus asuransi syariah. Ini yang penting. Oke. Nah, berikutnya lagi adalah terkait peristiwa citra janji atau wan prestasi. Nah, ini sangat umum di dalam setiap perjanjian, mau konvensional maupun syariah. Peristiwa ingkar janji ini dirumuskan. Jadi pertanyaannya gini, kapan nasabah masuk kategori wan prestasi, nah, ingkar janji? Nah, ini macam-macam isinya ya. Yang pertama, nasabah dianggap ingkar janji kalau konsumen atau nasabah tadi lalai dalam membayar angsuran berturut-turut selama 2 kali angsuran atau tidak memenuhi salah satu ketentuan menurut akad ini. Jadi 2 kali angsuran dia nggak bayar, maka dianggap wan prestasi. Kalau masih 1 kali belum, ya 2 kali baru dianggap. Nah, dinilai wan prestasi. 2, konsumen dalam keadaan pilot. Jadi kalau konsumennya pilot rugi, dipilotkan kalau perusahaan, itu otomatis dia wan prestasi. Karena itu nanti perusahaan bisa menarik unitnya. Karena kalau tidak nanti masuk bendel apa namanya pilot, nah nanti akan terjadi kerugian. Dulu yang kita pelajari ya semester sebelumnya ya tentang kepilotan itu. Kemudian konsumen mengambil keputusan untuk bubar. Jadi konsumen mengikrarkan bahwa saya membubarkan perusahaan saya. Maka ketika bubar itu otomatis wan prestasi. Perusahaan nanti akan ngambil unitnya atau nasabah harus cepat membayar lunas karena khawatir nanti konsumen sudah nggak bayar lagi setelah membubarkan diri. Kemudian harta kekayaan konsumen disita oleh pihak lain. Ternyata mobil belum lunas disita oleh KPK gitu ya, maka biasanya dibatalkan tuh pembiayaannya atau dipaksa untuk cepat melunasi. Nah, itu juga masuk kategori wan prestasi. Dan lain-lain termasuk konsumen bersangkut perkara pidana. Nah, ini apa aja yang dimasukkan sebagai kategori wan prestasi nanti dimasukkanlah di pasal terkait peristiwa citra janji atau wan prestasi. Kemudian penyelesaian sengketa. Nah, ini juga diharapkan selalu ada ya. Artinya di dalam membuat kontrak langsung lihat nanti ada penyelesaian sengketa enggak? Karena kalau tidak ada itu umumnya berpotensi menimbulkan konflik nanti, tarik menarik gitu. Oleh karena itu ditegaskan. Nah, kalau ada sengketa ya musyawarah, ini standar. Kalau nggak bisa musyawarah, nah ini mau dibawa ke pengadilan atau di lembaga alternatif penyelesaian sengketa. Contohnya arbitrase, mediasi. Nah, itu disebutkan. Kalau sudah disebutkan arbitrase, nggak perlu lagi disebutkan pengadilan. Karena arbitrase itu pengadilan swasta dan sifatnya juga final and binding. Artinya putusannya juga akhir dan nggak bisa dilakukan banding. Ya, dan mengikat dan eksekutorial dengan meminta kepada peradilan agama. Jadi ini yang perlu nanti dikritisi
sudah nyebutkan Basarnas misalnya ya, atau LAP, Lembaga Alternatif Sengketa Perbankan, ternyata masih menyebutkan pengadilan agama, itu dua hal yang bertentangan. Jadi kalau sudah peradilan agama nggak perlu arbitrase atau LAP SJK. Tapi kalau udah LAP SJK atau arbitrase nggak perlu lagi pengadilan agama. Nah di dalam kontrak ini memilih langsung pengadilan agama. Artinya kalau terjadi sengketa nggak bisa dengan musyawarah langsung ke pengadilan. Nah begitu. Oke. Nah yang terakhir lain-lain. Nah lain-lain ini yang belum diatur. Nah misalnya yang kemarin kita diskusikan ya, sepanjang mengenai pengakhiran perjanjian, konsumen dengan ini melepaskan pasal 1266. Nah, 1266, 1267, kalau perjanjian diakhiri harus putusan hakim. Nah, ini umumnya pembisnis itu ribet kalau setiap kali mau mengakhiri harus ke hakim. Makanya dia selalu mengatakan sepanjang mengenai konsumen dengan ini melepaskan. Jadi pasal-pasal tertentu dalam perdata ini disimpangi. Inilah yang pernah saya katakan. Boleh enggak? Bukannya perjanjian itu enggak boleh bertentangan dengan undang-undang. Nah ini para ahli hukum berbeda pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah jadi sampai hari ini terjadi perbedaan pendapat. Tapi umumnya di dalam perjanjian memang ada kata-kata ini. Dan kata-kata yang lain ya, klausul-klausul lain yang perlu dimasukkan untuk mengantisipasi jika terjadi sengketa. Oke, yang terakhir ini terkait adendum ya, adendum bahwa hal-hal yang belum diatur ya di dalam akad ini sangat mungkin diatur tambahan di belakang akad ini dan menjadi satu kesatuan. Atau nanti ada perubahan, itu boleh dilakukan adendum, ya perbaikan, penyempurnaan, atau tambahan. Nah, semua lampiran-lampiran akad ini merupakan bagian yang tidak terpisah dari akte ini. Artinya kalau ada tambahan pernyataan dan disepakati para pihak, itu menjadi satu kesatuan dengan akad yang sudah dibuat ini. Nah, ini di pasal adendum. Nah, terakhir penutup. Nah, ini penutup ya. Demikian akad ini dibuat pada hari ini. Nah, nanti siapa? Misalnya perusahaannya ya. Promitra Finance, divisi syariah, siapa? Direkturnya atau wakil direkturnya, atau kepala cabangnya, konsumennya siapa? Dari perusahaan saksinya siapa? Dari konsumen siapa saksinya? Nah, selain itu biasanya menyetujui suami istri. Suami istri siapa? Istrinya konsumen ya, bukan istrinya direktur perusahaan. Nah, ini untuk memastikan tadi yang siapa tadi yang nanya kemungkinan yang dijadikan jaminan ternyata harta gono gini gitu ya. Harta gono gini sehingga istrinya tahu kalau harta gono gini itu sudah diikat jaminan untuk kepentingan akad ini. Nah, itu pentingnya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Inilah struktur akad syariah ya. Tadi ada yang mesti ada yang tambahan. Yang mesti ada judul, nomor, ya, kepala kontrak, komparisi, penjelasan, ini mesti ada. Definisi nggak harus ada, tapi spesifikasi barang, cara pembayaran, ganti rugi, ini yang mesti ada ya, mesti ada. Kalau asuransi, kalau nggak ada asuransi ya nggak harus ada. Tapi kalau ada asuransi mesti dituangkan. Citra janji, kalau disepakati citra janji selain tidak membayar tepat waktu, ada citra janji yang lain harus ditulis. Penyelesaian sengketa ini juga sesuatu yang mesti ada. Nah, ini yang minimal harus ada. Nah, tentu saja nanti kalau Anda membaca kontrak bisa jadi ada yang lebih dari sekedar ini. Banyak detail-detail yang diatur. Nah, itu tujuannya biasanya untuk menutup sedini mungkin, semaksimal mungkin kemungkinan terjadinya sengketa. Makanya kalau terjadi sengketa, udah jelas semuanya ada di akad. Saya kira itu yang terkait struktur akad. Silahkan kalau ada pertanyaan.